Menurut Rogib Al-Sirjani, menyebutkan bahwa Andalusia merupakan sebuah nama yang diberikan oleh masyarakat setempat, dengan pertimbangan bahwa di tempat tersebut tinggal beberapa suku kanibal yang berasal dari bagian utara Skandinavia, dari kawasan Swedia, Denmark, Norwegia, dan sekitarnya. Mereka menyerang wilayah Andalusia dan hidup di sana dalam jangka waktu yang lama. Luas negara Andalusia sekitar 600.000 km. Secara geografis, Andalusia terletak di semenanjung Beria yang terletak di belahan tenggara Eropa, berbatasan di sebelah selatan dengan Prancis dan dibatasi dengan barisan pegunungan barat. Dari arah timur dan tenggara, wilayah ini diliputi oleh Laut Tengah, kemudian Laut Atlantik yang meliputinya dari arah barat laut, barat, dan utara. Pada tahun 750 Masehi, 132 Hijriah, wilayah ini masih di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Peradaban Islam di Andalusia. Abdurrahman Ad-Dakhil membangun dan mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota besar Spanyol. Hisham dikenal berjasa dalam menegakkan hukum Islam. Hakam dikenal sebagai pembaruan dalam bidang kemiliteran. Abdurrahman As-Saud dikenal sebagai puncak kejayaan pada periode ini, yang menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad seperti Abdurrahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordova serta perpustakaan yang memiliki ribuan koleksi buku. Hakam juga seorang kolektor buku dan pendiri perpustakaan. Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran dan pembangunan kota yang berlangsung cepat. Awal dari kehancuran Daulah Umayyah di Spanyol adalah ketika Hisham naik takhta yang masih berusia 11 tahun. Oleh karena itu, kekuasaan aktual berada di tangan pejabat. Khalifah mengundurkan diri pada tahun 1009 Masehi dan pada tahun 1013 Masehi jabatan Khalifah. Periode keempat, 1031 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terbentuk lebih dari 30 negara kecil di bawah kekuasaan para raja, golongan, atau al-muluk tawaif. Antara lain, Daulah Abbad di Sevilla, Daulah Hud di Saragossa, Daulah Zunun di Toledo, Daulah Ziri di Granada, dan Daulah Hamud di Cordoba dan Malaga. Kondisi umat Islam Spanyol pada periode ini kembali mengalami masa pertikaian dari dalam. Ironisnya, jika terjadi perang saudara, ada di antara pihak yang bertikai yang meminta bantuan kepada para raja Kristen. Periode kelima, 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini, terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu pemerintahan Daulah Murabitun dan Muwahhidun. Daulah Murabitun awalnya merupakan sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf Ibnu Tashfin di Afrika Utara. Ia menginjakkan kakinya di Spanyol atas permintaan para penguasa Islam di sana, yang tengah menanggung beban berat dalam mempertahankan negara dari beberapa serangan orang Kristen. Pada tahun 1086 Masehi, Daulah Murabitun berhasil mengalahkan pasukan Kastilia. Penguasa-penguasa sesudah Ibnu Tashfin adalah raja-raja yang lemah, dan pada tahun 1143 Masehi, kekuasaan daulah ini berakhir, baik di Afrika Utara maupun di Spanyol, dan digantikan oleh Daulah Muwahhidun. Daulah Muwahhidun didirikan oleh Muhammad ibnu Tumad, dan daulah ini datang ke Spanyol di bawah pimpinan Abdul al-Mun'aim. Namun, tidak lama setelah itu mengalami keruntuhan dari perlawanan tentara Kristen.
Akibat kekalahan ini, Muwahhidun meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara pada tahun 1235 Masehi. Keadaan Spanyol kembali berada di bawah penguasa-penguasa kecil yang membuat orang Kristen kapanpun dapat melakukan penyerangan pada tahun 1238 Masehi. Kemudian, Cordova jatuh ke tangan penguasa Kristen tahun 1248 Masehi. Sevilla pun dapat dikuasai. Akibatnya, seluruh Spanyol kecuali Granada lepas dari kekuasaan Islam. Periode ke-6, 1248 sampai 1492 Masehi. Granada satu-satunya wilayah yang masih tersisa dalam kekuasaan Islam di bawah pimpinan Daulah Ahmar. Kemajuan peradaban dimulai lagi, tetapi hanya di wilayah yang kecil. Namun, benteng umat Islam di Spanyol ini runtuh dan berakhir karena pertikaian di kalangan istana dalam memperebutkan kekuasaan. Ayah Abdullah Muhammad memilih anaknya yang lain sebagai pengganti. Abdullah merasa tidak senang kepada ayahnya. Kemudian dia protes dan memberontak. Ia berusaha merebut kembali kekuasaan. Dalam pertikaian itu, ayahnya terbunuh dan digantikan oleh Muhammad ibnu Sa'ad. Kemudian Abu Abdullah memohon bantuan kepada Ferdinand dan Isabella untuk menjatuhkannya. Dua penguasa Kristen ini dapat mengalahkan penguasa yang sah dan Abu Abdullah naik tahta. Kondisi demikian menjadikan Ferdinand dan Isabella menggalang kekuatan untuk merebut kekuasaan terakhir Islam di Spanyol. Pada tahun 1492 Masehi, Abu Abdullah mengaku kalah dan kembali ke Afrika Utara. Kekuasaan Islam di Spanyol pun berakhir. Abu Abdullah bersama keluarganya diusir dari Andalusia dan pemerintahan Islam yang didirikan oleh nenek moyang mereka dengan kemuliaan diserahkan kepada Raja Ferdinand dan Isabella. Tokoh-tokoh pemikiran pada Daulah Umayyah di Andalusia. Ibnu Hazm. Ibnu Hazm memiliki nama lengkap Abu Muhammad Ali bin Abu Umar Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib ibnu Soleh bin Khalaf ibnu Ma'dan ibnu Sufyan al-Qurtubi al-Andalusi. Panggilan akrabnya Abu Muhammad dan terkenal dengan sebutan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm merupakan tokoh dan ulama besar yang terkenal pada abad ke-5 Hijriah. Meskipun lahir dan besar dalam sebuah keluarga istana di Cordova, hartawan dan bangsawan, tidak menjadikannya tergoda dengan kemewahan yang ada. Akan tetapi, ia memiliki produktivitas dan kreativitas intelektual yang luas, ikut memperkaya khazanah dunia intelektual Islam di masanya. Berbagai pujian ia dapatkan dari para umaro dan ulama pada masanya. Salah satu kontribusinya dalam bidang pemikiran ekonomi Islam adalah larangan untuk menyewakan lahan dan kewajiban orang kaya untuk mengeluarkan hartanya untuk membantu orang-orang yang lemah dalam memenuhi kehidupan dasar di luar zakat. Ibnu Tufail. Ia memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdul Malik ibnu Muhammad bin Tufail al-Qaisi. Digelari dengan sebutan Abu Bakar dan di barat dikenal dengan sebutan Aben Tofail atau Roben Tofail. Dilahirkan di sebuah kota kecil Wadi Asi, Cadiz, 53 km arah timur laut dekat Cordoba, Spanyol, sekitar tahun 505 Hijriah atau 1109 Masehi. Beliau dikategorikan dalam keluarga suku Arab terkemuka Al-Qaisi Island. Kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan Ibnu Tufail tumbuh dan berkembang ketika Daulah Umayyah. Ibnu Tufail
merupakan pemikir Islam dan mediator antara ahli filsafat dan tasawuf yang terkenal pada abad ke-6 Hijriah. Ia juga menjadi pejabat dan penasihat khalifah pada masanya. Kreativitas keilmuannya dalam bidang ekonomi dituangkan di dalam sebuah kisah roman filsafat yang berjudul Hai bin Yaqzan. Di dalamnya, ia mengisahkan bagaimana proses seorang anak manusia memenuhi beragam kebutuhan dasar demi keberlangsungan hidupnya. Selain itu, ia menceritakan bagaimana manusia dapat berperan sebagai makhluk yang kreatif dan adaptif demi mewujudkan pembangunan di berbagai lini kehidupan. Selanjutnya, manusia dituntut untuk mencapai kebenaran dengan mengoptimalkan peran akal. Karena di dalam kebenaran terdapat akhlak manusia yang jika tidak dirawat dengan baik akan melahirkan kerusakan dan kesengsaraan. Ibnu Rushdi. Ibnu Rushdi memiliki nama lengkap Abu Al-Wahid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rushdi. Ia lahir di Cordova, Andalusia pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi, di tengah sebuah keluarga negarawan terkenal dan hakim yang bermadhab Maliki. Ibnu Rushdi dikenal dengan lentera dua peradaban yang hidup pada abad ke-6 Hijriah. Sebagai cendekiawan yang multitalenta, kontribusinya dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam dan sektor keuangan sangat penting, terutama terkait dengan sistem bagi hasil mudharabah dan moneter. Di dalam modal akad mudharabah, ia mewajibkan dalam bentuk uang agar terhindar dari ketidakpastian. Sedangkan dalam bidang moneter, ia menegaskan bahwa uang berfungsi sebagai alat simpanan daya beli dari konsumen. Imam Asy-Syatibi. Sebagai salah seorang ulama Andalusia yang terkenal dalam sejarah Islam, beliau memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Gharnati Asy-Syatibi, atau lebih populer dengan sebutan Asy-Syatibi. Hidup pada abad ke-8 Hijriah atau ke-14 Masehi. Asy-Syatibi dikenal sebagai Al-Mujaddid dan Al-Muslih. Di dalam peradaban Islam yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, pemikiran ekonominya terangkum dalam konsep utamanya, yaitu maqasid asy-syariah. Karena hakikat dari syariat adalah maslahat atau kesejahteraan. Jadi, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia tertuju dalam mencapai maslahat tersebut. Penerapan dari maslahat tersebut adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang oleh Asy-Syatibi menyebutkannya dengan 5 kebutuhan: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Lebih jauh, Asy-Syatibi telah merumuskan tingkatan kebutuhan manusia dalam kegiatan ekonominya menjadi 3 tingkatan, yaitu daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyat. Ibnu Khaldun. Sebagai sosiolog dan sejarawan Muslim terkenal, Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Wali ad-Din Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Al-Husain bin Muhammad bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim Ibnu Abdurrahman Ibnu Khaldun ad-Dahrami. Silsilah nasabnya terhubung dengan sahabat Nabi Wa'il bin Hajar. Dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah, bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi, dan wafat pada tanggal 19 Maret 1406 Masehi dalam usia 73 tahun. Ibnu Khaldun dikenal sebagai sosiolog dan sejarawan Muslim yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Konsep ekonomi yang sudah ia bahas meliputi nilai, harga, uang, pertumbuhan, pembangunan, distribusi, keuangan publik, sewa, siklus bisnis, politik ekonomi,
dan manfaat perdagangan. Konsep pembangunan yang ia tawarkan terformulasikan dalam 8 nasihat utama, antara satu dengan yang lain saling berkaitan. 8 nasihat itu adalah: pemerintah yang kuat tidak akan terwujud kecuali melalui pelaksanaan syariat. Syariat tidak dapat diwujudkan kecuali melalui pemerintahan. Kerajaan tidak akan meningkatkan kekuatannya kecuali melalui masyarakat. Masyarakat tidak akan bertahan kecuali dengan kekayaan. Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan. Keadilan adalah kriteria yang mana digunakan oleh Tuhan untuk menilai manusia, dan pemerintahan dibebankan tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan.